Selamat pagi Sobat Sky Studio dimanapun Anda berada. Ketemu kembali dengan saya Cak To. Kita seperti kita ketahui bersama bahasanya di masa pandemi seperti ini pemerintah telah menetapkan kebijakan social distancing, stay at home. Hal ini berimplikasi kepada anak-anak kita untuk belajar di rumah. Nah, ternyata kebijakan belajar di rumah ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi anak-anak kita. Sesuai dengan survei dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada 717 anak-anak di 29 provinsi menyatakan bahwasanya 58,4% anak-anak kita itu tidak menyukai belajar di rumah. Belum nanti masalah kekerasan terhadap anak yang masih terus terjadi di masa pandemi ini. Untuk membicarakan hal ini, kali ini saya kedapatan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Dewan Pembina di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dan Direktur SCCC Surabaya Children Crisis Center. Dan tentunya beliau ini adalah orang tua daripada anak-anaknya. Kita sambut Mas Edward Dewaruci SH MH. Selamat pagi Mas. Pagi Cak To. Lama nggak ketemu ini Cak To. Mas Edward, terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada kami Mas. Ya ini loh Mas, sesuai dengan pembukaan tadi, ternyata social distancing ini banyak menimbulkan juga permasalahan di sana sini, termasuk dengan masalah pendidikan anak yang di rumah itu Mas. Ternyata anak-anak kita itu bosen kelamaan social distancing lah. Nah, pertanyaan pertama Mas, bagaimana sih Mas sebenarnya penerapan social distancing yang tepat untuk anak-anak itu Mas, menurut Mas Edward? Iya, yang paling penting mungkin bagi kita ya, dengan adanya peristiwa semacam ini kan kita ngerasa tiba-tiba kayak kaget gitu ya. Iya. Dan kemudian dalam situasi yang semacam ini, yang tadinya kalau kita pagi berangkat kerja, anak-anak di sekolah, terus pulang baru ketemu kan gitu Mas. Ya. Iya. Nah, terus ternyata harus seharian. Dan ini waktunya lama sekali, kita harus kumpul sendiri dengan anak-anak kita sendiri yang selama ini mungkin kita jarang kumpul. Jadi mungkin itu juga ada berkahnya juga sih. Nah, cuman memang yang perlu kita sampaikan ke mereka adalah pengertian-pengertian apa yang sedang terjadi sekarang itu yang perlu kita jelaskan. Jadi mereka harus kita kasih pemahaman situasi yang terjadi ini seperti apa. Kalau kemudian mereka nggak tahu, akhirnya dia juga nggak paham kenapa sih kok harus nggak boleh masuk sekolah, kenapa sih kok nggak boleh ketemu temennya misalnya gitu. Nah, dalam posisi yang semacam itu memang orang tua dituntut untuk memiliki kemampuan dan kemauan untuk menjelaskan pengertian-pengertian situasi yang terjadi sekarang itu, termasuk pengertian social distancing-nya sendiri itu seperti apa. Kalau mereka nggak paham, anggapannya libur panjang Mas. Libur panjang ya. Jadi nggak belajar, nggak apa-apa ya Mas. Iya. Terus akhirnya dunia mereka yang selama ini kita merasa bahwa kok selama ini anak-anak itu sama gadget nggak bisa meninggalkan. Nah, itu ternyata sekarang semakin terbukti bahwa memang anak-anak zaman sekarang itu ya dunianya ya sudah gadget mania itu. Handphone, laptop, main game online itu memang sudah dunianya yang sekarang. Dan ini kalau orang tua yang kemarin-kemarin anakku nggak mau belajar, pegang laptop aja atau di depan di dalam kamar di depan komputer terus. Nah, ternyata sekarang situasinya memang mengarah kepada peradaban atau kegiatan yang semacam itu gitu. Jadi artinya memang kita harus mau belajar untuk mendampingi anak-anak itu tetap Mas. Jadi kalau nggak kita dampingi, mereka akan semakin asik karena social distancing itu, jaga jarak sosial itu tidak hanya dimaknai sebagai jaga jarak secara fisik, tapi kemudian
membatasi kegiatan berinteraksi secara sosial itu yang bahaya. Kan kita tetap kepingin anak-anak kita itu kenal banyak teman, tahu banyak itu. Nah, tapi dalam pengamatan selama ini, begitu mereka main game online, situasi pandemi, temennya loh malah dari Malaysia, dari Kanada, main perang-perangan. Main perang-perangan ya, tapi itu dari luar negeri malah banyak yang kenal gitu. Jadi itu, kamu temenmu siapa? Nah, lah ini ada si siapa Andrew, ada yang namanya Korea. Macam-macam loh. Ya, artinya mereka kemudian terpaksa harus memiliki keterampilan untuk pakai bahasa ya. Bahasa Inggris yang mungkin selama ini cuman dipakai untuk mata pelajaran. Terpaksa mereka berkomunikasi dengan bahasa seadanya, dan itu ternyata juga bisa membuat mereka berkomunikasi dengan orang-orang asing, teman-teman barunya di game online itu gitu. Itu jadi. Nah, kembali ke bagaimana sih sebenarnya social distancing itu. Kalau beberapa teman sih memang kepingin menggunakan istilahnya itu physical distancing aja gitu. Kalau social distancing, masa sih kita namanya manusia kan nggak bisa kalau lepas dari manusia lain kan gitu. Betul. Jadi harus tetap berhubungan sosial. Nah, kemarin waktu Lebaran nggak ketemu sama saudara-saudaranya, nggak bisa kontak fisik, salaman maupun peluk-pelukan gitu sama saudara-saudaranya. Itu kan juga hal-hal yang kita sampaikan bahwa ini cuma sementara dan harus kita sikapi sebagai pola atau gaya hidup untuk menjaga kesehatan. Itu yang perlu disampaikan. Jadi memang kalau kita terlalu panik atau nggak mampu memberikan penjelasan, ya kasihan anak-anak kita. Karena anak-anak itu kan sebetulnya kan cuma nyontoh ya. Dia bisa belajar itu melalui salah satunya proses menirukan, mencontoh gitu. Apa yang dilihat ya? Betul, dan yang paling dekat yang dilihat ya orang tuanya gitu. Lalu Mas, kira-kira apa sih yang harus dilakukan orang tua Mas untuk menciptakan kondisi biar anak-anak ini tanda kutip tidak bosan di rumah tadi loh menghadapi situasi seperti ini Mas? Ya memang harus lebih kreatif orang tuanya, ngajak kegiatan di rumah itu kan. Kalau sehari 2 hari atau pas liburan Sabtu Minggu biasanya bisa masak bareng, nyuci mobil bareng. Tapi kalau sudah 2 bulan, hampir 3 bulan gini kan ya memang jadi merangsang kreativitas lebih gitu. Jadi memang kalau kegiatan bermainnya mungkin ya selain anak-anak itu tetap, namanya anak-anak kan proses belajarnya itu juga melalui bermain. Nah, kalau orang tuanya punya istilahnya pengalaman dan juga informasi yang banyak tentang bagaimana dia melatih atau mengajak belajar bersama anak-anak selama ini, hubungannya dekat, tidak ada kesulitan, pasti ada aja kegiatannya untuk mulai dari kamar tidur atau sampai di taman, di kebun dan sebagainya, itu bisa macam-macam kegiatannya. Tapi kalau yang selama ini memang tidak sering berinteraksi dengan anaknya, itu yang pasti kesulitan. Mereka malah kemudian ngelihat anaknya santai sejenak gitu, kok nggak ikut bantuin? Ini semua ya kan, cucian jadi numpuk gitu kan, cuci piring segala macam jadi numpuk misalnya kayak gitu. Nah, itu yang memang jadi harus punya seni ya. Bahwa kemudian menciptakan suasana yang nyaman di rumah itu ternyata nggak bisa cuman slogan rumahku istanaku atau baik dijanati ya, nggak bisa ya. Nggak bisa cuman sekedar slogan ada tulisannya gitu ditempel di tembok gitu, nggak bisa. Jadi memang harus bareng-bareng sama anaknya, ditanyai dia kepingin main apa. Oh kadang mainan monopoli, ular tangga itu sampai habis sudah dipainkan semua, itu juga sudah masih belum nututi kalau 3 bulan itu kan. Jadi memang makanya kemudian ternyata sekolah-sekolah sekarang juga
gurunya juga mencoba kreatif, mereka membuat tugas-tugasnya itu juga kalau masih berpikiran bahwa itu sama seperti di kelas, pasti kerepotan. Tapi kalau kemudian gurunya menganggap bahwa anak-anak di rumah itu ada kesempatan ketemu sama orang tuanya, terus dia bisa membuat improvisasi terhadap mata pelajaran. Terus di model seperti project-project gitu. Nah, itu anak-anak merasa asik. Jadi dia misalnya karena sudah di depan komputer, Google juga semakin familiar ya. Gitu kan. Nah, itu akhirnya membuat anak-anak itu akhirnya menambah pengetahuannya itu tidak hanya sekedar baca dari buku atau informasi dari gurunya, tapi ternyata bisa lebih banyak. Bahkan bisa melihat di alam sekitarnya, ya, termasuk di rumahnya sendiri gitu itu. Nah, itu yang kurikulum atau merubah perilaku kurikulum yang selama ini harus di kelas, guru ngomong di depan kelas, terus gayanya guru menyampaikan satu arah, itu akhirnya harus dipaksa berubah dengan situasi ini. Berarti paradigma pendidikan ke depannya juga akan berubah ya Mas, tentunya Mas? Iya, akhirnya sudah enggak ada lagi kelas-kelas, nggak ada lagi tingkatan-tingkatan. Jadi misalnya kalau dulu itu kan ada ruang kelas ya, ada ruang kelas, terus masih dibagi kasta fisika atau ilmu itu lebih tinggi dibanding anak IPS misalnya kayak gitu kan. Kalau sekarang udah kayak gini udah nggak bisa, malah yang terjadi harusnya kolaborasi. Dan itu kelihatannya dituntut untuk ke depan anak-anak kita dengan pengalaman pandemi semacam ini, itu ternyata inovasi harus dirangsang, terus juga kolaborasi, kemampuan kerjasama juga harus bisa dimunculkan, supaya misalnya kalau nanti dia jadi dokter, nggak cuma ngurusi dokter dok, ternyata dokter kewalahan kalau ternyata dia nggak bisa memenuhi kebutuhan alat pengaman diri itu, APD itu, ya kan berarti butuh orang ekonomi, kan gitu. Butuh pedagang kan gitu. Nah, hingga akhirnya dalam satu kasus itu ternyata harus bisa diselesaikan dengan gotong royong, kan gitu. Nah, itu yang mungkin kurikulum ke depan harus merangsang anak-anak untuk kreatif, inovatif, mau bekerja sama, terus keterbukaan ya, kejujuran itu bisa, karena begitu nggak jujur kan ketahuan. Pada saat kemarin misalnya orang tua merasa wis enak sekolah full day, anaknya dari pagi sampai sore dititip no gurune. Begitu full day beneran ketemu anaknya di rumah ya mumet ya. Iya benar. Jadi orang tua ternyata pantesan gurunya bayarannya mahal kan gitu. Biasanya nggak perlu masain di rumah karena sudah dimasain sama catering sekolah kan gitu. Iya. Makan siangnya kan ikut sekolahan, terus mungkin sholat duhur, sholat asar juga. Sekarang orang tuanya harus jadi imam sholat di rumah gitu kan. Ternyata orang tuanya suratnya masih pendek-pendek dibanding anaknya itu kan juga. Nah, di dalam posisi itu anak pasti akan belajar tentang kejujuran, keterbukaan, mengakui bahwa orang tua tidak bisa lagi kemudian dalam posisi dia harus lebih superior. Ya sudah, kalau dia daripada anaknya. Kalau anaknya sudah lebih hafid, ada hafal Quran juz 30, bapaknya belum, ya sudah enggak apa-apa. Kulhu balik gitu ya. Bolak-balik kulhu misalnya Pak terawih kemarin kan gitu. Iya. Terus ini Mas, kalau nggak salah kan tahun ajaran baru ini kalau nggak salah pemerintah menetapkan di kisaran 13 Juli lah ya, 13 Juli sudah masuk tahun ajaran baru. Lah kalau menurut Mas Edward, kapan sih tepatnya Mas waktu yang tepat untuk kita mulai kembali ke komunitas sekolah itu gitu Mas? Kalau kita lihat dari perspektif hak anak ya, atau perlindungan anak, kan anak itu dia punya hak hidup, hak untuk tumbuh kembang, terus hak untuk dilindungi dan juga hak untuk partisipasi. Nah, dalam posisi semacam ini, kalau situasinya darurat kesehatannya itu masih
belum clear betul, dan sementara kita menganggap bahwa status darurat kesehatan ini juga harus resmi dicabut, karena kan kemarin ditetapkannya juga melalui keputusan presiden kalau nggak salah ya. Iya, betul. Artinya kan juga presiden nanti kalau memang menyatakan sudah nggak darurat kesehatan, sudah bersih, sudah semuanya sudah aman. Nah, itu baru kemudian kita sebagai orang tua pasti harus punya keyakinan bahwa oh memang sudah aman. Tapi selama status itu belum dicabut, maka jangan sampai hak anak yang tadi, hak untuk dilindungi, hak hidup dan bertumbuh kembangnya tadi kemudian terganggu dengan misalnya kita memaksakan diri anak itu harus datang ke sekolah. Itu tadi artinya jangan-jangan pemaksaan untuk atau membawa anak-anak harus datang ke sekolah itu hanya untuk kepentingan kita yang orang-orang dewasa. Tapi kemudian tanpa sadar kita mengorbankan anak-anak kita untuk melepas ke dalam situasi ranjau. Kan kita nggak tahu ini barangnya kan nggak kelihatan mas, namanya virus itu. Iya, betul. Ya kan kalau kelihatan terbang-terbang atau jalan-jalan gitu kan bisa dihindari. Tapi kalau karena nggak kelihatan, terus kalau kemudian kita melepas anak-anak dalam situasi yang ketidakpastian, dalam situasi darurat kesehatan semacam itu ya pasti berisiko gitu. Nah itu kenapa saya pikir meskipun tahun ajaran ini sudah dibuka, tadi kembali kepada pola pendidikan atau kesepakatan bagaimana sih pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan juga mungkin kalau di kabupaten kota itu dinas pendidikannya merubah paradigma mendidik. Jadi mendidik itu apakah memang perlu dalam posisi harus hadir di kelas atau dengan pola kelas virtual semacam ini bisa, ya kan? Itu terus. Tapi kalau toh memang harus kelas virtual, beberapa keluarga atau kelompok masyarakat yang tidak bisa beli pulsa dan kuota, bagaimana itu kan juga harus kan harus disupport gitu, sehingga persoalan infrastruktur pendidikannya juga berubah. Yang tadinya orientasi keuangannya itu untuk membangun kelas-kelas, memperbaiki sekolah, ya dirubah kepada subsidi untuk keluarga-keluarga itu bisa punya laptop atau punya jaringan internet yang kemudian itu memudahkan mereka berinteraksi. Terus sistem pengajaran kurikulumnya juga berubah menjadi tidak lagi satu arah. Tidak sekedar kemudian gurunya ngasih tugas terus nanti dilaporkan misalnya gitu, tapi kemudian berubah ke dalam proyek-proyek yang itu sifatnya tadi membangun keterlibatan bersama ya. Keterlibatan kolaborasi. Teman-temannya itu tadi kelas IPS ya tidak bisa mungkin akhirnya cuman kumpul di kelas IPS. Bisa saja dalam satu sesi pertemuan pengajaran itu ada 2 guru IPA dan IPS yang kemudian bikin proyek bersama. Nah itu terus 2 kelas digabung misalnya, kan kalau dalam virtual gini kan bisa sampai ratusan orang, ribuan bahkan kan gitu. Betul. Nah itu artinya kemudian ya itu kemauan merubah paradigma, karena guru-guru kita masih menganggap guru-guru kita yang sekarang ngajar anak-anak kita ini kan berarti kelahirannya sudah mungkin atau umurnya kan sudah hampir pensiun semua ya. Iya 50-an. Sudah 50 ke atas, dan itu artinya kan sisa-sisa pendidikan zaman abad 20 gitu kan. Abad 20 kan masih merasakan gimana tersiksanya sebagai rakyat terjajah gitu, itu kan juga jadi masalah. Yang kemudian cara transfer informasi, transfer ilmunya itu juga berbeda gitu loh. Nah, kalau mau belajar cepat berubah ya mestinya guru-guru yang usianya muda-muda yang baru lulus itu mereka pasti lebih kreatif. Anak yang karena kelahirannya itu kan di era milenial mereka sudah, dan itu jadi pengajar-pengajar atau pendidik dengan gaya milenial gitu. Mas, berarti kalau misalkan ini nanti dibuka 13 Juli kan sudah ada istilahnya dimulainya tahun ajaran baru ke depannya. Berarti kan harus ada semacam protokol ya Mas. Nah, menurut Mas
apa protokol apa Mas yang istilahnya untuk baik dari sisi disiapkan oleh sekolah, orang tua maupun anak-anak itu sendiri, kira-kira protokol apa Mas? Yang agak mahal itu kan perlengkapan diri itu ya. Jadi kayak masker, terus ya face shield itu, ya. face shield, terus juga mungkin pakaiannya anak-anak yang tadinya itu lengan pendek jadi harus pakai lengan panjang, mungkin bahkan pakai jaket yang nggak panas misalnya kayak gitu, atau seragam-seragam yang kemudian itu pasti berubah semua. Tapi kalau saya pikir kepastian dulu bahwa memang situasinya ini sudah bukan darurat kesehatan itu yang mungkin ditunggu orang tua. Kalau enggak, pasti orang tua juga meskipun sudah dibuka, dia pasti ditunggu aja lah, enggak apa-apa, nggak disekolahin dulu setengah tahun misalnya gitu. Libur nanti berarti setengah tahun masuk udah langsung masuk aja, nanti kalau sudah naik kelas 2 atau kelas 3 kan berarti otomatis kan. Kalau anak saya kan masih kelas 1 ya. Iya. Ini yang repot yang mau naik ke SMA, mau naik ke SMP itu Mas yang repot ini. Iya, yang tahun ajaran baru yang memang dia siswa baru ini. Naik jenjang ya, jenjang. Iya, itu yang kerepotan. Itu. Makanya itu yang memang rasanya pemerintah punya strategi yang harus segera dirumuskan, yang kemudian tidak membebani orang tua lagi. Kadang-kadang yang jadi persoalan itu kan kita orang tua juga, terutama yang misalnya anaknya sekolah di sekolah-sekolah swasta, itu kan juga ada biaya sekolah. Ya. Nah, pada saat ngomong biaya sekolah, biayanya buat apa? Wong saya beli pulsa sendiri. Kalau misalnya tetap di rumah, ya kan? Iya, betul. Tapi katanya gurunya loh, terus kalau saya nggak dibayar, terus saya gimana? Nah, ini yang kemudian harus dicarikan solusinya. Apakah memang karena kan kualitas mengajar guru dengan cara virtual semacam ini juga harus tetap dihargai kan gitu. Iya, betul. Nah, ini yang memang hitung-hitungannya regulasinya emang belum ada. Harus kehadiran itu tadi, terus oh ya sudah, berarti kompensasinya karena anak saya datang ke sekolah, saya membayar. Itu artinya kayak kalau di parkiran kan jelas kan, nitip sepeda motor atau mobil itu kan bayar parkir. Kira-kira kan kemarin cara mikirnya orang tua kan gitu. Seharian pagi sampai sore full day dia bayar, ada makannya, anakku sudah ada yang ngawasi kan gitu. Saya bayar kan gitu. Nah, tapi sekarang situasinya kan enggak loh, aku ngawasi anakku sendiri, ngasih makan anakku sendiri. Terus sekarang tinggal belajarnya online. Nah, penghargaan terhadap pengajaran online, pemberian informasi secara online atau ilmu, ini yang mestinya perlu disadarkan ya. Perlu disadarkan gitu. Sekarang kalau misalnya ada seminar online itu juga jadi murah. Tadinya 1 juta, sekarang tinggal 100.000 kan gitu kalau kalau 1 juta kan yang di hotel-hotel itu karena ada makannya, ada sertifikat kan gitu. Sekarang online kok lebih murah ya. Nah, ini yang memang mungkin cara perhitungannya atau menilai keterampilan, kemampuan seseorang untuk dihargai itu di Indonesia mungkin masih beda lah sama luar negeri. Kalau luar negeri mungkin terhadap profesionalitas, terus kualitas orang dalam keilmuannya itu penghargaannya kan memang sudah tinggi. Kalau di sini masih ya itu tadi, secara fisik perhitungannya masih fisik semua gitu. Jadi kalau nggak ketemu fisik, kalau nggak hadir, nggak itu masih rasanya lebih murah. Lebih mahal, harus bisa lebih mahal kalau secara fisik gitu. Iya. Mas, saya pernah di kompas.com itu kan merilis dengan judul kekerasan yang dialami anak selama pandemi Covid di Indonesia. Itu di situ disebutkan bahwasanya periode 2 Maret sampai 25 April itu menyebutkan terdapat 368 kasus kekerasan yang dialami anak. Nah, yang menyayangkan lagi dari angka itu 58,21% itu kekerasan seksual, Mas. Nah, ini Mas Edward selaku penggiat perlindungan anak di Jawa Timur, bagaimana Mas menyikapi maraknya kasus kekerasan terhadap anak di masa Covid seperti ini, Mas? Iya, memang
itu data mungkin sifatnya kayak fenomena gunung es ya. Terungkap segitu itu mungkin karena dilaporkan atau memang bisa terdapat akses informasi terhadap kasusnya. Tapi sebetulnya yang nggak terlaporkan atau yang tertutup pun juga pasti lebih banyak itu. Karena di Jawa Timur sendiri, di beberapa daerah yang kemudian selama ini anak-anaknya itu, terutama yang daerah pedesaan ya. Iya. Di pedesaan misalnya daerah yang sebagai wilayah-wilayah pengirim imigran, buruh migran, Iya. TKW, TKI, Iya. itu kan anak-anak yang kehilangan pengasuhan orang tua secara langsung kan juga banyak jumlahnya. Jadi pada saat kemudian mereka selama ini dia bisa bebas akses, pergi, bermain di luar, terus terpaksa dalam posisi dia harus di rumah, nggak sekolah, kemudian akhirnya di dalam situasi yang serba terbatas itu, interaksinya semakin dekat dengan ancaman-ancaman kekerasan seksual atau kekerasan fisik tadi itu. Karena kalau contoh misalnya anak-anak yang kemudian tadinya nggak pernah ketemu orang tuanya, terus ketemu orang tuanya. Tadi, pada saat pola komunikasinya sudah nggak pas, pola pengasuhannya juga nggak pas, emosi dari orang tua yang tadinya dia bisa tersalurkan karena bekerja itu enggak ketemu anaknya kan gitu. Di rumah dia ketemu anaknya, emosinya kemudian menganggap relasi orang tua dan anak masih subordinat, anak adalah di bawahnya orang tua, gitu kan. Nah ini yang kemudian timbul konflik. Pada saat timbul konflik, penyelesaian konfliknya minimal di jewer misalnya gitu kan, minimal kemudian dipaksa harus melakukan hal-hal yang sesuai keinginannya si orang tua. Padahal selama ini anak merasa dia punya otoritas yang orang tua tidak pernah ngurus, ya kan? Terus mereka bisa bermain bebas dengan teman-temannya. Anak juga punya stres gitu. Orang tua stres, anaknya stres, ada konflik di dalam rumah. Nah itu yang kemudian memunculkan kekerasan fisik. Kekerasan seksual juga polanya pasti akan sama seperti itu. Yang tadinya tidak pernah ketemu, terus kemudian ketemu, kumpul, dan kemudian kejadian dengan tetangganya, lihat tetangganya, lo kok arek kok wis gede, anaknya kok tetap masih sendirian atau nggak diawasi dan sebagainya. Muncul kemungkinan anak-anak jadi korban kekerasan seksual. Dan jumlahnya memang untuk di Jawa Timur sendiri kemarin data yang ada di Dinas Perlindungan Anak dan KB, Perlindungan Perempuan dan Anak serta KB, DP3A KB Jawa Timur, itu yang terlaporkan sekitar 62 kasus kekerasan maupun kekerasan seksual. Nah, ayah terhadap anak, kakek terhadap cucu itu juga banyak kasusnya karena posisinya yang tadinya tidak pernah ketemu menjadi ketemu tadi. Setelah ketemu tidak ada kegiatan apa-apa gitu. Karena physical distancing tadi ya, stay home tadi. Iya, karena stay home, dia mungkin tidak ada pulsa juga kan gitu. Untuk kemudian dia beraktivitas selain baca buku atau main. Nah, terus si pamannya atau ayahnya atau kakeknya yang biasanya dia ke sawah atau mungkin dia pergi kerja keluar dari rumah, ikut di rumah juga. Nah itu yang kemudian kesadaran bahwa upaya untuk melindungi mereka tetap karena mereka adalah punya hubungan itu kalah dengan nafsu atau mungkin pikiran-pikiran pendek, dan kasus-kasusnya juga banyak akhirnya terungkap yang dilaporkan gitu. Mas, mungkin untuk yang terakhir Mas Ed, ini sangat menarik sekali nih. Kira-kira Mas, apa sih kedepannya yang benar-benar sekali lagi biar anak ini tidak bosan atau apa, mungkin sekali lagi mungkin bisa di informasikan Mas kepada teman-teman channel ini. Iya, saya sih berharap setiap orang tua atau keluarga yang memiliki anak-anak itu
melibatkan anak-anak. Jadi hak atas partisipasinya itu ditumbuhkan. Jadi anak ditanya, dia maunya apa, pinginnya apa, kita fasilitasi. Itu paling gampang. Tapi kalau kemudian kita sendiri yang kepingin bikin kegiatan, kita kesulitan karena kadang-kadang seleranya kita nggak sama seleranya anak-anak. Gitu. Jadi mereka yang tahu keinginannya, mereka yang tahu kebutuhannya, itu yang kemudian, tapi tetap karena kita disebut orang tua, disebut sebagai walinya mereka, ya bagaimana mengarahkan dan membimbingnya itu yang kita punya pedoman gitu. Jadi misalnya karena kita kepingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih kreatif, ya sudah, misalnya masak bersama, bapaknya cuma bisa masak nasi goreng, anaknya sekali-sekali diajak motong sosis misalnya gitu. Kan nggak semua anak bisa pegang pisau untuk kemudian terampil dia melakukan itu. Jadi keterampilan di dapur, nanti kemudian kalau di garasi juga bisa keterampilan untuk betulin sepeda motor, ngerawat sepeda dan sebagainya. Itu kan juga, jadi dari tiap ruangan itu kita bisa mulai dari kamarnya sendiri, ngatur kamarnya sendiri, kalau ada yang rusak, ada yang menghias kamarnya, misalnya pingin melukis, menggambar, nah itu bisa dikembangkan. Tapi yang penting anak diajak ngomong. Yang penting anak bisa mengungkapkan keinginannya dan tahu maunya seperti apa. Nah tinggal kita sebagai orang tua yang mengarahkan. Ayo sekarang waktunya bersih-bersih kamar. Kamarmu mau kamu jadiin apa? Misalnya gitu. Mau didesain seperti apa? Dengan bahan yang ada, atau kemudian membereskan yang nggak perlu, menyumbangkan pakaian-pakaian bekas. Nah, nilai-nilai yang mau dimasukkan apa? Nilai kesetiakawanan, nilai sosial, apa misalnya apa. Nah, itu yang punya pedoman atau punya panduan orang tuanya. Orang tuanya pasti tahu, oh, aku kepingin anakku lebih terampil untuk kemudian bisa secara fisik dia agak kuat, mau angkat-angkat gitu kan, ngangkati kursi, mindai lemari, itu kan juga olahraga dan sebagainya. Nah itu selain kemudian memang ada kegiatan pagi misalnya olahraga meskipun nggak keluar jauh dari rumah dan bergaul dengan teman-temannya. Tapi memang anak-anak itu sekarang kangen. Mereka baru sadar bahwa selama ini dia ke sekolah, ketemu teman-temannya itu asik. Begitu tidak bisa ketemu teman-temannya, terus ketemu cuman di wajah gitu, ya tidak bisa, kangennya itu ternyata mereka ada gitu. Dan mereka kemudian ya tinggal orang tuanya mau ngajak, ya sudah, berarti kamu harus mensyukuri kalau pagi dibangunkan itu jangan malas-malesan karena kamu habis ini ketemu teman-temanmu kan gitu. Ya, berarti memang butuh kreativitas daripada orang tua yang lebih ya Mas untuk ini menumbuhkan. Ya. Harapannya memang ke orang tua yang memang harus mau terus mampu juga lah untuk kemudian melaksanakan ide-idenya. Tapi kalau cuman niat aja nggak dijalankan kan ya akhirnya tidur-tiduran juga. Kayak lagunya Mbah Anu dulu itu, apa, bangun tidur lagi. Mbak Surip. Oke, Mas Ed, Mbak Nuwun Mas, terima kasih atas waktu yang diberikan, ini sharing yang sangat luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih pada Mas Edward Dewaruci SHMH. Beliau adalah Dewan Pembina di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dan Direktur Surabaya Children Crisis Center. Tentunya beliau adalah orang tua daripada anak-anaknya. Iya. Dua anakku. Dua ya Mas. Satu, iya. Luar biasa. Satunya SMA, satunya SD gitu. Luar biasa. Oke Mas Ed, matur sembah nuwun atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, terima kasih Mas. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.